taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dengan keimanan dan juga ihtisab berharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan Allah hapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah naungi, dan juga tentunya kita mudah-mudahan iman dan wahtisaban di sini kita harus menjaganya ya. Tidak hanya berharap pahala dari Allah, tapi kita harus menjaganya dari segala hal-hal yang bisa menggugurkan pahala saum kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dilancarkan insya Allah. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan hari ini seperti biasa kembali lagi bersama saya Ari Abdullah yang insya Allah selalu menemani Anda untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran. Terkhusus kita khususkan ya pembahasan kita di juz amma atau juz 30, yang mana dengan harapan ketika kita saya yakin ya sebagian dari kita semuanya sudah hafal surat-surat pendek. Nah, khususnya di juz amma ini. Nah, dengan hafalnya surat pendek ini, tentunya kami ingin memurojaah kembali, akan tetapi dengan kaidah-kaidah tasinnya. Jadi tidak hanya hafalan yang kuat, akan tetapi bacaannya pun juga harus kita perhatikan. Apakah bacaan kita sudah betul? Apakah hafalan kita sudah betul? Ya, makanya dibahas di sini insya Allah. Baik. Pembahasan yang berikutnya bukan minggu kemarin ya, hari kemarin. Sekarang alhamdulillah programnya adalah setiap hari ya. Hari kemarin kita membahas di Quran surat Al-Kafirun ya. Sekarang kita lanjutkan di Quran surat An-Nasr. Maka dari itu sahabat Al-Quran silahkan untuk dipersiapkan mushafnya di Quran surat An-Nasr ya. Surat-surat pendek mungkin sudah pada hafal ya. Tapi kita coba ya. Apakah hafalan sesuai dengan bacaan yang tentunya sering kita baca, apalagi ketika ya khusus ikhwan ya, para imam di rumah suka menjadi imam keluarga. Nah, kita akan periksa bacaan kita ya. Khususnya dari mulai pembahasan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus Al-Kafirun, sekarang insya Allah An-Nasr. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar memperbaiki bacaan. Meskipun ini ilmu dasar ya. Dasar sebagaimana perintah pertama Iqra. Harus kita dengan membaca dulu ya. Baik, silakan sudah dipersiapkan mushafnya. Kita akan mulai membahas tahsinnya di Quran surat An-Nasr. Saya akan contohkan terlebih dahulu. Silakan sahabat Al-Quran untuk menyimak cara baca dan juga dari segi mad, gunah, qalqalah ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan hari-hari yang lalu kemarin, bahwa kita harus hati-hati dengan kesalahan umum, yang mana kesalahan umum ini terkait tiga ini: mad, terus gunah, dan juga qalqalah. Mad ada mad 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Gunah pun juga banyak, ada mim bertasid, nun bertasid, sampai nun mati atau tanwin ya. Hukum nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa, huruf ba ya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, huruf yang memantul, yaitu huruf qalqalah, ja, da, ba, to, ko ya. Selain huruf 5 ini tidak boleh dipantulkan. Baik, saya akan contohkan, silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Demikian untuk cara baca
dan juga tahsinnya di Quran surat An-Nasr ya. Nah, ini tentunya cukup pendek ya suratnya, hanya 3 ayat, akan tetapi harus kita perhatikan terkait dengan cara membacanya. Baik, sebelum nanti insya Allah ada sesi interaktifnya ya. Jadi nanti sahabat Al-Quran bisa ikut membacakan atau bisa di absen dulu ya. Bisa absen dulu nanti ketika saya menerangkan boleh. Nanti boleh di chat, saya akan mencoba ya. Tapi sebelum nanti mencoba, disimak dulu akan saya bahas per ayat. Ya. Nah, di ayat pertama di sini tentunya ketika kita membaca Al-Quran pasti tidak lepas dari madu harokat ya. Jadi madu harokat itu pasti sering kita baca, mad tabi'i ya. Dari mulai Al-Fatihah sampai Anas itu mad tabi'i sering kita temukan. Berbeda dengan 4 harokat, 6 harokat seperti di di Al-Ikhlas ya, tidak ada dengungan, tidak ada 4 harokat, adanya 6 harokat. Jadi hanya di surat-surat tertentu seperti Gunnah, mad yang panjang, akan tetapi seperti mad tobi ini adalah mad 2 harokat, mad asli, ini sering kita temukan. Nah, sebagaimana wa idza ada fathah bertemu alif itu pasti harus dibaca panjang 2 harokat. Ukurannya seperti biasa dengan 2 ketukan. Ya. Idza atau cukup kita mengayunkannya. Ya, biar lebih mudah. Terus ada idza ja, di situ ada tanda alis, yang mana kalau di mushaf Al-Quran standar Indonesia yang berwarna, kalau misalkan teman-teman sahabat Al-Quran mempunyai Al-Quran yang berwarna, di situ ada warna merah atau warna hijau ya. Kalau di sini warna merah. Itu fungsinya untuk rambu-rambu ya, seperti rambu-rambu ketika ada warna merah kita harus panjangkan. Atau warna merah pun juga ada yang harus kita dengungkan ya. Nah, di sini ada tanda alis yang diwarnai itu menandakan bahwa harus dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Berarti berapa harokat? 4 atau 6? Nah, tergantung nanti di depannya hurufnya apa. Ya. Dengan kita mengetahui tanda, alis bertemu hamzah, tandanya adalah kita harus memanjangkannya sebanyak 4 harokat. Dengan cukup latihannya dengan 3 ketukan. Ya. Idza jaa nas. Nah, idza jaa nas. Nah, jadi pas ya untuk mengkonsistenkan. Nah, itu berarti ja-nya harus dipanjangkan sebanyak 4 harokat. Terus nasrullah 2 harokat biasa. Terus wal fath. Nah, ini sering terjadi kesalahan di sini. Ya, kebanyakan yang membaca itu seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, coba lihat ya. Sahabat Al-Quran dilihat di ayat pertama, di ujungnya itu ada huruf H. Nah, yang mana huruf H ini huruf halqi yang ada di tenggorokan bagian tengah, yang mana ketika kita ucapkan itu dia mempunyai sifat awalan suara. H. H. Makanya ketika disukunkan, apalagi di sini ada tak sukun, terus ketika mewakofkan kan otomatis harus disukunkan. Jadi nanti pertemuan 2 sukun ini ketika diwakofkan masih bisa dibaca. Huruf H-nya harus tetap terbaca dengan memperlihatkan atau membunyikan sifatnya. Jadi sifatnya adalah H. H. Nah, untuk latihannya sebagaimana kita latihan sederhana ketika kalau minum yang hangat ya. Ketika kita minum, tiba-tiba kita ada ketika itu terkadang kita mengucapkan atau membunyikan, nah itu sifatnya itu ya bisa dilatih ya ketika minum ya, minum-minum yang hangat. Nah itu sifat huruf H di situ. Jadi H, maka dia itu ketika disukunkan menjadi fath, fath ya, wal fath, bukan wal fath, bukan taknya saja yang dibaca tapi H-nya juga harus terbaca dengan memperlihatkan atau membunyikan sifatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bisa diperhatikan ya pengucapan huruf H-nya. Terus berikutnya wa ra'aitan, ada nun bertasdid. Nah, ini tempat-tempat dengungan yang mana ada mim bertasdid, nun bertasdid. Itu satu satu paket lah ya. Kalau ada mim bertasdid dengung, nun bertasdid pun juga dengung. Nah, ini
ukuran dengungannya bisa dengan 3 ketukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ya. Nun bertasydid harus ditahan, begitu pula 2 harokatnya jangan sampai lupa. Terus ada yada, yada. Hati-hati qalqalah, ya. Termasuk jada, bal, toko, termasuk 5 huruf ini yang harus dipantulkan. Maka dari itu ketika dibaca wa ra'aitan nasa sayada. Nah, untuk mengucapkan qalqalah huruf dal ini sangat mudah dan juga tentunya ringan, ya. Jangan ketika kita membaca berat. Berat itu seperti ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, itu berat. Jadi ringan saja. Sayada, sayada. A, de, ade, ya. A, b, abe. Nah, itu huruf-huruf qalqalah itu ringan, ya. Sayada, sayada, tidak sayadde, ya. Hati-hati. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, hati-hati huruf kha, ya, dia sama huruf halki, cuman tenggorokannya bagian atas. Maka dari itu ketika diucapkan dia ada suara dengkurannya. Kha, khuluna, khuluna, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus berikutnya fasabbih biham. Nah, ini huruf ha, sifat huruf ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini juga sama. Lihat, perhatikan di ujung waqaf wastaghfir, bukan wastaghfir, tapi ha-nya harus tetap terbaca. Cuman ambil sifatnya. Huruf ha itu sama, ya, mempunyai awalan suara, cuman berbeda dengan huruf ha. Kalau istilah kita ha kecil, ha besar. Nah, kalau ha besar itu tidak seperti ha kecil, mempunyai banyak sifat, ya. Ha, jadi hembusan nafasnya lebih banyak. Sedangkan huruf ha ini tidak, cuman tetap dia mengalir. Wastaghfir, fir, ada huruf ha-nya. Berbeda dengan wastaghfir, fir, tapi fir, ya, ada huruf ha-nya terdengar. Terus berikutnya inna, tetap dengungan, hati-hati. Nun bertasdid. Innahu, ada domah terbalik, dia termasuk mad tobi atau mad 2 harokat. Nah, cuman di sini kalau di huruf ha itu kalau hukum, ya, bukan mad tobi lagi, tapi ada hukumnya adalah mad silah qasiroh, ya. Nah, tapi terkait dengan nama istilah itu diabaikan dulu, ya. Kita fokus ke cara baca, karena kajian kita adalah tahsin amali, secara mengamalkan. Jadi tahsin itu dibagi 2, ya. Ada tahsin amali, ada tahsin ilmi. Kalau tahsin amali yaitu tahsin praktek, ya, langsung sebagaimana turunnya Al-Qur'an disampaikan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril itu dengan jalan bertalaki dan juga dengan jalan praktek langsung. Nah, sedangkan ada tahsin ilmi secara ilmu itu tambahannya untuk penguat saja. Tapi kalau kita lihat dari hukumnya, kalau tahsin amali yang mana kita langsung praktik itu hukumnya fardu ain, ya. Kata para ulama tajwid dibagi 2. Jadi hukumnya fardu ain yang amali, yang praktek, sedangkan yang ilmu itu fardu kifayah. Baik, seperti itu, ya, sahabat Al-Qur'an yang Allah muliakan, sudah saya contohkan, begitu pula sudah saya bahas, kehati-hatiannya harus diperhatikan dari mad 2 harokat. Di sini ada 4 harokat. Terus ada tanda gunnah yang mana ada nun bertasdid, ya. Terus ketika mensukunkan, sukun dan sukun tetap huruf yang di akhirnya harus terbaca, ya. Tapi insya Allah bismillah kita akan cek bacaan teman-teman sahabat Al-Qur'an sekalian, insya Allah. Baik, Kang Gumi, seperti itu, ya. Insya Allah mungkin sekarang kita buka sesi interaktifnya, ya, bagi teman-teman yang ingin ikut bergabung dan juga ingin mencoba bacaannya, ya, di-storekan, nanti insya Allah diperiksa, ya, karena kita perlu bertalaki, ya. Insya Allah program ini menjadi wadah buat sahabat Al-Qur'an untuk mempermudah, ya, dan juga meluangkan waktunya. Alhamdulillah, ini tentunya biasanya, ya, kebiasaan yang umum ketika sholat subuh beres, biasanya kemana? Nah, itu, ya, tapi insya Allah kita sesudah sholat subuh beres, kita langsung kajian. Baik, siap, Kang Gumi, seperti itu.
Baik, Ustadz Ari hatur nuhun atas paparannya ya. Baik, langsung saja kita mulai ya untuk Ya. belajar tahsin ini. Tadi sudah ada yang raise hand, angkat tangan, Hamzah Senja. Boleh diaktifkan suaranya? Ya, silakan. Silakan. Kalau mau mencoba, silakan. Ada suaranya nggak ya? Ya. Oke, Ada mungkin Kang Pak Hamzah, Hamzah nggak terus ada suaranya. Oke, saya ada Kang coba Endi. Kang Endi SDM, saya aktifkan ya, ask to unmute. Silahkan Kang Endi, suaranya di unmute dulu ya. Nah, silahkan. Ya. Kang Endi Ya. dari mana Kang Endi? Dari Depok, Ustaz. Masya Allah, salam kenal. Salam kenal. Ajak semua, ya. Sama Masya Allah juga ya. Baik. Coba, Ustaz, Ajak ya. keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk bergabung ya, Insya Allah. Silakan Kang Endi. Ya, silakan Kang Endi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah. Ustaz, mohon koreksinya. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya. Ya, ini Kang Gumi langsung koreksi saja ya. Silakan. Oke, siap. Baik, alhamdulillah ada Kang Endi yang sudah ikut bergabung. Terima kasih di Depok ya. Alhamdulillah bisa merapat ke Bandung ya. Kami alhamdulillah di Bandung bersama tim, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan kami pun juga selalu beristiqomah. Begitu pula sahabat Al-Quran sekalian juga insya Allah terus beristiqomah ya. Apalagi di bulan Ramadan ini penuh barokah dan juga mudah-mudahan selalu dimudahkan. Baik, Kang, ini untuk bacaannya alhamdulillah lancar ya. Nah, cuman perlu diperhatikan bab-bab yang tadi yang sudah saya bahas terkait dengan mensukunkan. Memang tidak semua mengucapkan makhorijul huruf terkait dengan huruf al-haq ini termasuk huruf yang sulit. Maka dari itu para guru di Maklis juga seperti Ustadz Irfan Susilo ya yang membuat panduan buku tahsin juga, beliau mengatakan bahwa kalau kita mempelajari huruf ya, misalkan di lembaga itu dari nolnya kita belajar huruf terlebih dahulu, itu bisa memakan waktu yang lama karena setiap orang berbeda-beda karakter suaranya ya. Ada yang dapat mengucapkan huruf H itu lebih gampang, ada yang mudah mengucapkannya, ada yang sulit ya. Malahan saya pernah mengajarkan di Cimahi kepada jamaah itu ketika bab makhorijul huruf ya, ketika membahas huruf H, malahan ada yang mengucapkan huruf H itu sulit, malahan jadi terlalu atas. Jadi terlalu atas itu menjadi ke Ho. Jadi H. Nah, jadi ada tengkuran. Nah, padahal huruf H ini di tenggorokan tengah. Jadi lembut. H. Makanya ketika disukunkan, barusan sudah ada cuman masih sedikit ya, Kang Endi ya. Jadi dilatih lagi. Wal fath. Nah, dicoba Kang. Wal fath. Nah, kan tidak semua mudah ya. Jadi terdengar mudah tapi ketika dipraktekkan memang itu cukup sulit. Ini termasuk huruf-huruf yang sulit itu huruf H, huruf Ain ya. Terus huruf-huruf di al-halq itu perlu penyesuaian tapi tidak usah khawatir. Nanti ketika kita sudah paham huruf H itu mengucapkannya ringan dan juga jelas ya. H wal fath. Nah, ya. Nah, jadi sebetulnya tidak di fatah enggak, tapi dia otomatis sifatnya aja yang keluar. Fath, tapi tidak jadi masalah ya. Itu hanya untuk pengetahuan saja dan juga nanti seiring berjalan dengan sering membaca terus huruf H, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rah. Nah, kan
Itu terasa ya. Ha, hi, hau ya. Itu catatannya itu yang pertama. Terus yang kedua, hati-hati pembacaan panjang ya, mad. Yang pertama tadi di ayat kedua na-nya kepanjangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Nah, na-nya kepanjangan. Jadi sayadkhuluna fi langsung ya, khuluna fi. Terus yang sebelumnya huruf kha-nya dilatih kembali, kha, khi, khu ya, ada di bagian tenggorokan atas. Itu termasuk huruf halki atau kita kita kenal huruf idhar ya. Huruf idhar kan ada 6 sama ya. A, ha, terus a, ha, terus di atas gha, kha. Nah, itu huruf-huruf halki. Yang lainnya alhamdulillah. Terus di ayat ketiga pas waqaf haknya sudah terbaca alhamdulillah ya. Kalau hak yang istilahnya hak besar ya, ada hak kecil, hak besar. Fasabbih biham. Nah, ini kan di sini juga haknya fasabbih bihamdi rabbika ya, seperti itu. Terus wastaghfirnya sudah betul, go-nya juga tidak memantul. Dan dengungannya tinggal dikonsistenkan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, terus di bawah innahu. Jadi dengungan pertama, dengungan yang kedua bisa dapat konsisten atau dengan cara 3 ketukan ya. Jadi kalau sudah dilatih dengan 3 ketukan ini insya Allah konsisten. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi biar untuk mengkonsistenkan. Tapi tidak semua orang mudah dengan mengetuk ya, karena ketika baca dan ketukan suka bentrok. Ya. Tapi tidak jadi masalah. Kita latih saja ya. Tapi dari keterangan juga sebetulnya ketukan ini hanya membantu saja. Tapi sebetulnya lebih abdolnya itu adalah dengan feel ya, feel. Jadi kita ketika bertalaki kepada seorang guru, misalkan kata guru kurang panjang, kurang ditahan, ikuti saja karena feel-nya di situ ya. Jadi lebih kepada dirasa. Tapi tetap kalau kita ketuk dia sama ya, ketukannya dengan 3 ketukan. Alhamdulillah ya, Kang Indi terus ditingkatkan cara bacanya sudah bagus. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan nanti ya. Baik, kita buka sesi selanjutnya. Silahkan yang ingin ngaji mencoba juga. Silahkan bagi yang belum. Dari ibunya, dari akhwatnya barangkali ada yang mau mencoba juga. Nah, silakan ada yang masuk. Coba di mute dulu. Nah, baik sahabat Al-Quran sekalian, boleh untuk mencoba ya di Quran surat An-Nasr ini. Barusan sudah ada yang mencoba, Kang Andi ya. Andi ya barusan kalau tidak salah yang di Depok ya, alhamdulillah bisa ikut bergabung. Andi ya. Terus yang lainnya silahkan dari akhwat ya untuk mencoba ikut membacakan. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari baca Al-Quran ya, yang mana kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran maka kita akan mendapatkan 1 kebaikan dari Allah, dan 1 kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. So, siapa yang mau dengan kebaikan ya? Ya gimana? Santi 5 raise hand, silakan saya unmute. Oh, ada ya? Ya, silakan Ibu Santi ya. Ya, Santi silakan. Bu. Alhamdulillah. Ibu Santi dari mana? Dari Yogyakarta. Masya Allah, Yogyakarta. Kita pernah ke sana, Agum ya? Ya, siap. Siap. Silakan Bu. Silakan Bu Santi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana
yadkhuluna fidini lahi akwaja. Fasabik bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Ya sudah. Terima Alhamdulillah. kasih, Ya. Bu Santi. Silakan, Ustaz. Syukron, Bu Santi ya, alhamdulillah. Ya, Ya, semangat terus. banget. Oke, siap. Baik, kita akan coba koreksi Ibu ya. Siap, Ya. karena insya Allah dengan bertalaki pasti kita ada pengkoreksian, tidak hanya Ibu sahabat Al-Quran ketika membaca di hadapan saya mungkin pada kesempatan hari ini dikoreksi oleh saya. Tapi saya pun juga merasakan ketika saya menyetorkan ke guru saya pun juga sama dikoreksi. Maka dari itu harus senang dengan pengkoreksian ya. Karena dengan pengkoreksian ketika kita membaca pasti lebih baik lagi ya. Baik. Kita mute dulu ya. Ibu Dewi di mute dulu. Nah, Ya. siap. Baik. Ibu Santi di Jogja kita coba ya. Nah, yang pertama nanti ketika kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita berlindung dulu kepada Allah dari gangguan syaitan ya. A'udzubillah ta'ud atau dengan isti'adzah. Ya. Terus yang kedua dari Bismillah, perhatikan dari ro bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim ada tasdid. Nah, jadi diperbaiki sedikit demi sedikit ya. Tidak usah semuanya Bu. Jadi ketika membaca Al-Quran, kesalahan umum dalam membaca Al-Quran itu tentunya kita harus melatih lisan kita. Jadi kalau kita memperbaiki langsung semuanya itu memang cukup sulit ya. Tapi secara pengalaman belajar dan mengajar saya, tentunya kalau kita sedikit-sedikit misalkan kita perhatikan, kita akan memperbaiki dari Bismillah dan ta'ud saja dulu. Nah itu sangat bagus ya. Jadi ketika sudah baik, sudah bagus baru melanjut ke huruf-huruf yang lainnya. Bismillahnya hati-hati yang barusan ro-nya bertasdid. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus yang pertama, nanti di dalam cara membaca Al-Qur'an itu ada mad Bu ya. Mad itu panjang, ada panjang 2 harokat, ada 4 harokat, ada 6 harokat, terus ada dengungan yang mana harus kita tahan. Terus ada cara mewakofkan, yaitu sebagaimana Ali bin Abi Thalib di dalam tafsirnya mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi kita mampu untuk memberhentikan bacaannya di mana dan juga mengawalinya di mana. Seperti memberhentikan di ayat kedua barusan tidak dibaca afwaj, tidak dipantulkan, tidak disukunkan ja-nya, tapi di situ ada tanwin atau ada alifnya Bu, ya. Kalau secara hukum itu mad iwad. Nah, jadi pembadal lah ya. Nah, jadi ja-nya tetap dibaca 2 harokat, Bu ya. Afwaja, tidak afwaja, tapi afwaja ya. Saya akan perbaiki sedikit-sedikit dulu. Yang pertama yang harus harus dikuasai tetap mad 2 harokat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja, meskipun ja-nya barusan tidak dipanjangkan Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan menemukan tanda alis, idza ja ada tanda alis dipanjangkan, baru membaca huruf-huruf yang berikutnya ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, apalagi terkait makharijul huruf ya. Untuk Ibu Santi silakan ya dilancarkan kembali. Bacaannya sudah bagus, sudah lancar ya. Jadi nanti kategori kalau di di tahsin itu ada tahapannya ya. Ada pra tahsin, ada tahsin, sesudah tahsin beres baru kita mempelajari yang namanya irama. Nah, Ibu Santi sudah bagus. Terus tingkatkan bacaannya ya. Diperhatikan mad, guna, terkait yang 3 itu saja ya. Mad, guna, qalqalah, sudah beres ya. Alhamdulillah untuk Ibu Santi seperti itu. Mudah-mudahan terus beristiqomah ya, semangat untuk mempelajari Al-Quran insya Allah. Pada program ini kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan umum yang sering sahabat Al-Quran baca dan juga kesalahannya kita perbaiki langsung. Ya. Baik, Kang Gumi seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Hari. Mungkin sebelum jam 6 ya, kita batasi aja
ini lagi ya, satu Boleh? yang ingin coba lagi, karena nanti kita akan coba ada sesi tanya jawab gitu ya. Insya Allah ya. Setelah ini insya Allah. Silakan bagi yang ingin mencoba, kita insya Allah seluruh Indonesia ya. Kita sudah mulai di yang ketiga ini Ustadz ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin mencoba, boleh di chat di kolom chat ya, atau langsung bersuara boleh, biar nanti dipersilakan Ya. oleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nirna ya. Dari Ya, mana Bu? insya Allah saya mau coba Ustaz. Dari mana Ibu? Saya Nirna Ustaz dari Makassar. Masya Allah, Makassar ya, Kang Gumi ya, alhamdulillah. Silakan. Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, alhamdulillah. Ya, siap Ibu Nirna ya, dari Makassar. Alhamdulillah sudah ikut bergabung. Tetap kepada sahabat Al-Quran yang lainnya, ajak semua keluarga, sahabat untuk senantiasa ikut bergabung untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Nah, untuk Ibu Nirna alhamdulillah sudah membacakan dengan lancar ya, dan juga sampai tamat alhamdulillah. Nah, di sini perlu diperhatikan mungkin nanti ada juga terkait dengan vokal ya, kejelasan harokat fathah kasroh dhamma seperti idanya harus terdengar jelas, tidak idza ja ya, ditekankan kembali untuk memperjelas setiap huruf-hurufnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan barusan itu dari huruf kha ya, khawluna ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna, huruf qalqalah juga ringan Bu sebetulnya. Yadkhulu ya, ringan. Yadkhuluna fi dinillah afwa. Nah, dibiasakan nanti huruf fa itu dia mengalir dan juga menghembuskan bunyi suara nafas. Ya, alam taro kaifa fa, tidak alam taro kaifa pa, tapi fa dengan menempelkan gigi atas ke bibir bawah ya, fa karena dia termasuk huruf asyafatain ya, huruf melibatkan dua bibir. Nah, berikutnya afwaja, ja-nya dipanjangkan sedikit dua harokat, tidak afwaja ya, sedikit dipanjangkan lagi. Terus berikutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, di sini harus terbaca huruf h-nya meskipun sedikit. Sama dengan ayat 1 juga, Ibu ya. Jadi wal fath bukan wal fat tapi wal fath ya, huruf h-nya dilatih kembali insyaallah. Alhamdulillah bacaannya sudah baik, tinggal diperbaiki sedikit demi sedikit terkait huruf ya, huruf-huruf, sifat-sifat huruf. Nanti seperti huruf kha yang mudah-mudah saja dulu. Kalau misalkan huruf h masih sulit, kha saja dulu. Kha, yadkhuluna ya. Seperti itu Kang Gumi, sepertinya silahkan bagi sahabat Al-Qur'an kalau ingin bertanya terkait seputar tahsin ya, seputar tahsin, insyaallah silahkan, mudah-mudahan bisa saya bantu ya. Silakan Kang Gumi. Iya, terima kasih Ustadz. Ini ada di kolom chat Pak Muhammad Jafar Sidik katanya ingin bertanya. Silakan ya, Pak silakan. Jafar. Saya restu unmute.
barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Atau mungkin yang lain ya, Ya, teman-teman yang semua lain ya. silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jafar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, suaranya terdengar. Ya, terima kasih. Saya dari Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Ya. Ya baik, saya ada pertanyaan sedikit Pak Ustaz, Ya. yaitu tentang perbedaan mat jaiz munfasil dan wajib mutasil. Ya, di sini ya karena dari referensi yang ada terkadang ada perbedaan yang dijelaskan baik itu melalui langsung ataupun melalui buku-buku yang ada. Nah, oleh karena itu saya ingin memperjelas kembali melalui penjelasan Pak Ustaz tentang perbedaan atau ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh mat jaiz munfasil dan wajib mutasil. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Muhammad Jafar ya di Sulawesi barusan Tenggara. Ya, Tenggara ya, alhamdulillah ya. Baik, Silakan. insya Allah mudah-mudahan kita saya dimudahkan untuk menjawabnya ya. Nah, ini juga terkhusus untuk semuanya ya. Silakan disimak dengan baik. Nah, adapun di istilah, kita masuk ke istilah berarti hukumnya kepada istilah berarti masuknya ke tahsin ilmi Pak ya, ke tahsin ilmi. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Kita coba memaknainya dulu ya. Mad itu panjang, wajib berarti harus, muttasil. Ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil itu tersambung, kalau munfasil terpisah. Nah, saya akan bahas satu dulu, mad wajib mad wajib muttasil. Yang mana mad wajib muttasil itu adalah satu lafadz atau satu kata atau lebih kepada satu kalimat ya, satu kalimat. Contoh sawaun. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita diwakafkan pun juga dia nanti hamzahnya itu terbaca ya. Sawaun ya, saya lebih kepada makna dulu ya. Yang pertama, mad wajib muttasil itu adalah panjang yang harus tersambung, dan juga kalau kita lihat lafadznya itu adalah satu kalimat atau kalau bahasa kita satu kata ya, satu kata. Sedangkan mad jaiz munfasil, mad boleh munfasil itu terpisah. Nah, di sini ada dua lafadz atau dua kata. Jadi kalau mad wajib muttasil itu satu kata ya, dari satu lafadznya itu satu kata saja, sawaun, sudah satu kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu dua kata. Contoh misalkan ada kalimat fiha abada. Nah, fiha abada, ada fiha dan abada, ada dua kalimat. Itu dari segi makna hukumnya ya, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Terus yang kedua, bagaimana membedakan yang mana mad wajib muttasil, yang mana mad jaiz munfasil? Ternyata ada tandanya Pak, ya, ada tandanya. Yang pertama, mad wajib muttasil, tandanya adalah ada tanda alis Pak, ya, ada tanda alis, terus di depannya ada hamzah. Yang mana tanda alis bertemu hamzah ini dia keadaannya dalam satu kata. Contoh yang tadi saya contohkan sawaun, ya, sawaun. Nah itu unnya hamzah ya, yang unnya itu adalah hamzah. Nah, sedangkan mad jaiz munfasil yang mana kondisinya ada dua kata atau dua kalimat. Kalau di dalam bahasa Arab itu istilahnya dua kalimat ya. Kalau bahasa kita mungkin dua kata. Ada fiha dan abada. Nah, nanti terkait dengan mewakafkan juga beda. Ya, ini ada perbedaannya.
Kalau misalkan kita diwasolkan fiha dan abada, maka akan terjadi panjang karena cirinya apa? Alis bertemu alif, Pak. Kalau mad wajib muttasil, cirinya adalah alis bertemu hamzah, sedangkan mad jaiz munfasil yang boleh terpisah, dia pertemuannya adalah alis bertemu alif. Kita bisa lihat di Quran surat An-Nasr ini, ya. Kita coba lihat. Bagi semuanya juga silahkan dilihat. Di situ ada idza, ada tanda alis bertemu hamzah. Nah, ini berarti termasuk mad wajib atau mad jaiz. Nah, di sini termasuk mad wajib mutasil karena ciri apa dari segi ciri ya, dari segi ciri alis bertemu hamzah. Maka dari itu ketika dibaca itu enggak bisa dipisahkan. Idza ja, nah, enggak bisa dipisahkan seperti itu. Harus disambungkan dengan a. Idza jaa. Nah, itu sudah termasuk satu kata. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil, kita bisa lihat di Al-Kafirun, di atasnya lihat. Ya, ada alis bertemu alif. Ya, ada alis bertemu alif. Tapi ini khusus mushaf Indonesia, Pak. Khusus mushaf yang kita pegang mushaf Indonesia. Karena kalau di mushaf Madinah, alis bertemu alif itu dia di atasnya ada hamzahnya, ada kepala ain, ya. Tetap panjang si alifnya, tapi di atasnya ada hamzah. Itu mushaf Madinah. Tapi kita sedang membicarakan mushaf Indonesia, ya. Kalau misalkan tandanya sama berarti mushaf Indonesia, Pak, ya. Jadi kuliah di situ ada alis bertemu alif. Nah, sedangkan di kuliah ini dia memang kalau cara bacanya harus disambungkan, ya. Tapi itu dia tetap kondisinya terpisah. Ayyuhal, ayyuha, ya. Jadi ada kuliah dan ayyuha. Nah, dari segi penulisan ini terasa menyambung, ya, menandakan bahwa memang kita harus sambungkan. Tapi ada kondisi yang terpisah, Pak, ya. Salah satunya di ayat kedua, la, dia terpisah. La dan a'budu. La dan a'budu. Pertemuan alis bertemu alif. Nah, berikutnya yang ketiga, kenapa bisa dibaca panjang? Sebetulnya bukan karena alis, Pak. Ya. Jadi alis itu, tanda alis itu hanya untuk membantu saja. Ketika kita melihat tanda alis, oh berarti ini hurufnya harus dipanjangkan. Tapi sebetulnya yang menyebabkan panjang mad 4 dan 6 harokat itu bukan alisnya, tapi ada ada mad bertemu alif, ada mad bertemu hamzah itu, ya. Kalau misalkan di Quran surat An-Nasr nih ada idza ja, sebetulnya kalau si alisnya dihilangkan, kalau alisnya dihilangkan itu tetap nanti bunyinya dipanjangkan karena pertemuan mad bertemu hamzah. Contoh yang berikutnya. Ini masih ada waktu ya, sedikit lagi. Contoh yang berikutnya nanti ada di Quran surat Al-Baqarah, Pak. Di Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir. Silahkan kalau sempat buka di Quran surat Al-Baqarah atau buka saja Quran surat Ali Imran ya, karena di akhir sangat di akhir ya, ayatnya di akhir. Saya buka dulu. Nah, di sini di ayat 286 ya, silakan dibuka. Nah, di situ, tapi kalau mushaf Madinah itu beda ya. Ini saya membicarakan mushaf Indonesia. Nah, di situ di bawah, di paling bawah ada kalimat waghfir lana warhamna, ada? Ya, ada ya? Ada waghfir lana warhamna. Lihat, warhamna, kalimat warhamna. Di situ ada tanda alis tidak? Ya. Tidak ada tanda alis. Ya, tidak ada tanda alis. Warhamna. Nah, dia dibaca 2 harokat. Ketika diwakafkan 2 harokat, warhamna. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sekalian mewasolkan ayat itu ke warhamna anta, ke anta, maka akan terjadi panjang. Warhamna. Nah, ini terjadi panjangnya 4 harokat. Cirinya apa? Mad bertemu alif. Nah, nanti kalau misalkan ditambah alis, jadi alis bertemu alif. Berarti di sini mad jaiz munfasil karena 2 kalimat, 2 kata, warhamna dan anta, ya. Makanya ketika diwasalkan warhamna anta maulana. Nah, seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi yang tentunya
penyebab ya, atau misalkan kalau dari segi ciri mah itu lebih kepada tanda panjang ya. Jadi kalau ada tanda alis berarti itu menandakan atau fungsinya harus memanjangkan huruf. Tapi pada faktanya bukan alisnya yang memanjangkan itu, tapi pertemuan mad bertemu alif, pertemuan mad bertemu hamzah. Ya, mungkin membedakannya seperti itu, Pak. Dari segi makna, mad wajib muttasil berarti yang tersambung yaitu satu kata, sedangkan mad jaiz munfasil dia ada dua kata, ya. Jadi cara mewakafkan juga nanti berbeda. Mungkin suatu saat ada sesi yang berikutnya kita coba cari contoh-contohnya ya, insya Allah. Mungkin untuk Bapak Muhammad barusan cukup jelas tidak kalau seperti itu? Jadi terima kasih karena begini. Berarti selama ini yang saya pahami ini hanya persoalan perbedaan mushaf. Ya. Jadi tadi sudah ada penjelasannya bahwa ya ternyata memang ada perbedaan mushaf. Alif ketemu alif dan memang terkadang di atasnya itu ada hamzah. Itu yang membingungkan saya. Oh iya. Ya, jadi sekarang sudah ada penjelasan dan terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perlu diingatkan kembali ya. Jadi nanti mushaf itu ada cetakannya. Cetakan Indonesia berarti khusus memang untuk orang Indonesia, dikarenakan ternyata ketika orang Indonesia membaca mushaf Madinah banyak salahnya. Maksudnya banyak yang keliru gitu ya. Makanya para ulama di Indonesia khususnya yang yang menyusun tanda-tanda di mushaf Indonesia ini itu berbeda. Maka dari itu terkait wakaf juga beda, Pak. Wakafnya beda-beda. Bisa jadi di mushaf Indonesia satu ayat itu wakafnya 3 misalkan ya. Ini hanya gambaran saja. Di mushaf Indonesia wakafnya 3, sedangkan di mushaf Madinah wakafnya 1. Nah, ini bagaimana mereka para ulama memaknai ini gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti yang ahlinya dulu ya. Jadi para ulama tajwid membuat wakaf tersebut ya kita ikuti saja. Seperti wakaf lam alif, kalau di mushaf Indonesia itu dilarang berhenti, Pak. Nah, dilarang di situ bukan berarti kalau kita melanggar jadi dosa, bukan. Tapi karena para ulama tajwid Indonesia memaknainya harus melanjutkan di di wakaf lam alif. Nah, tapi nanti kembali kepada kemampuan kita. Kalau kita misalkan ketika membaca tepat di wakaf lam alif, misalkan napas kita berhenti atau napas kita habis, ya tidak apa-apa, berhenti saja di wakaf itu. Jadi nanti insya Allah di di pertemuan yang di hari Kamis insya Allah Kang Gumi ya, yang mana kita evaluasi dan juga kita akan bahas yang seperti ini ya. Nanti biar lebih lebih paham kembali. Dan juga untuk yang lainnya boleh silakan untuk saran-sarannya ya, ingin membahas hal-hal yang lainnya silakan, insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ya mungkin seperti itu. Mohon maaf. Jadi mohon maaf Pak Ustaz, kebetulan saya kan selalu jadi Dewan Hakim di MTQ. Karena itu saya ingin mendalami ini. Nah, ya alhamdulillah insya Allah. Hal yang saya ingin mendalami. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat Pak ya. Terus amin, semangat amin. Insya Allah. Ya. Amin. Ya. Baik Kang Gumi seperti itu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dengan pertanyaan tadi dari Pak Jafar, kayaknya waktunya sudah habis juga Ustadz ya. Hari ini. Insya Allah kita buat acaranya tidak berlama-lama, cukup 1 jam saja. Tetapi insya Allah kita ikhtiarkan istiqomah ya Ustadz ya. Dari hari Senin sampai Ahad insya Allah. Senin sampai Ahad kita live. Hanya saja Kamis kita nanti akan ada rekaman ya Ustadz ya. Itu kenapa dibikin rekaman? Karena yang pertama kita ingin ada evaluasi juga selama materi yang berjalan. Pasti ada materi-materi seperti ini ya Ustadz ya, yang barusan kita bahas, yang perlu didalamin. Jadi nanti pendalamannya di hari Kamis dan insya Allah dalam bentuk rekaman di webinar seperti ini juga, hanya saja tidak live seperti itu. Lalu yang kedua, insya Allah kita akan lanjut lagi mulai selama Ramadan ini. Sementara ini sampai tanggal 30 April itu setiap hari. Jadi nanti insya Allah teman-teman akan kita coba fasilitasi. Rekamannya pun insya Allah ada gitu ya.
kita nanti akan sharekan rekamannya, dan rekaman ini bersifat naik terus ayatnya Ustaz ya, jadi nggak diulang ya. Jadi kalau misalnya hari ini sudah An-Nasr, besok lanjut lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, betul. Oke, baik, mungkin Ustaz seperti itu aja untuk ini paling nanti ada yang bertanya juga, Kang Gumi, ya, bagaimana saya ingin menyimak rekaman yang sudah dibahas hari ini, misalkan subuh ini, bisa melalui YouTube mungkin ya? Oh iya, betul. Kita punya YouTube namanya Madrasahku. Iya. Nanti linknya kita akan berikan di sesi-sesi seperti ini gitu ya. Tapi mungkin insya Allah kita akan share linknya besok ya Ustadz ya, sekalian di chat, sekalian kita umumkan linknya biar teman-teman bisa mengakses juga. Misalnya saya ingin belajar nih tentang An-Nasr, nanti kita lihat rekamannya di YouTube tersebut. Oh ini ada nih rekaman tentang An-Nasr aja, nanti tentang Al-Kafirun aja, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga teman-teman nanti tahu, bisa didalamin tiap suratnya. Harapannya adalah teman-teman bisa lebih baik lagi. Tidak usah banyak, yang penting istiqomah. Begitu Ustaz ya? Ya, betul. Jadi bagi teman-teman sahabat Al-Quran, kalau ingin tahu ya koreksian yang tadi ketika membacakan, biar lebih lebih terasa, silahkan nanti dilihat lagi di YouTube-nya ya. Jadi rekaman yang sudah direkamkan oleh kita insya Allah. Ya, seperti itu Kang Gumi. Insya Allah cukup mungkin Ustaz ya untuk hari ini. Cukup. Terima kasih atas kehadirannya buat Ustadz Ari Lukman. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah beliau dan juga ada manfaatnya juga bagi yang mendengarkan. Juga bagi teman-teman semua yang mendengarkan juga terima kasih sudah hadir. Semoga apa yang diikhtiarkan 1 jam gitu ya. Mungkin orang lain pada ngantuk setelah sahur dan lain sebagainya. Ini masih membuka matanya. Semoga Allah hidayahkan semua kebaikan buat teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Baik yang mendengarkan maupun yang memberikan materi. Mungkin itu aja Ustadz dan teman-teman semua di sini. Akhirul kalam. Semoga apa yang selama 1 jam ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.